Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat memberantas segala praktik korupsi tanpa pandang bulu. Seruan ini ditujukan pula untuk para pekerja daerah seperti gubernur, wali kota maupun bupati agar jangan coba-coba mengkhianati rakyat atau presiden yang akan menindaknya. Tapi mengapa masih ada saja yang bandel? Benang Merah hadir dengan episode korupsi diperangi kok main api. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Hanya dengan pemerintah yang bersih Indonesia bisa bangkit. Penetapan status tersangka terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid oleh KPK atas dugaan pemerasan membuka mata betapa pejabat publik masih saja tergiur berbuat nista merugikan negara. Selain di level gubernur, perbuatan tak jujur juga merembet ke kepala daerah tingkat 2 di sejumlah daerah. Berperilaku layaknya benalu, mereka seperti tak lagi punya rasa takut apalagi malu. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengingatkan seluruh jajaran maupun para kepala daerah agar jangan korupsi. Sebab itu sama halnya mengingkari kepercayaan rakyat juga hati nurani. Atas nama negara dan bangsa Indonesia, bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Prabowo begitu geram setiap bicara korupsi di Republik ini. Akutnya bukan kepala. Prabowo pun bergegas menabuh genderang perang memberantas praktik curang. Kurun 100 hari pemerintahan, uang negara senilai 6,7 triliun rupiah plus sejumlah tersangka korupsi diamankan. Konsistensi memerangi korupsi terus dipertahankan. Hasil spektakuler pun dicapai. Menandai 1 tahun pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Uang ini disebut hasil perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah dan turunannya. Saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sedari awal tekad Prabowo mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan diakui bukan tanpa ujian. Di sana-sini, kelompok-kelompok berseberangan gencar menebar batu sandungan. Bahkan di antara mereka disebut ada yang hendak menyogok Prabowo asal mau diajak bersekongkol. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya, disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa. I told them to. Ya berdengar ya, ngerti kan? Hampir setiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu, kita tidak gentar. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya
saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Andai mau, Prabowo bisa saja menerima tawaran itu. Toh, tak banyak yang tahu. Tapi bagaimana nasib Astagita jika sampai khianat terhadap rakyat? Sedangkan seorang pemimpin haruslah menjadi suri teladan. Apalagi Prabowo rajin menggaungkan tekad memberantas korupsi ke seantero negeri demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu. Pun tak ada lagi yang kebal hukum. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada. No more untouchable. Nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Meski perang terhadap korupsi gencar dilancarkan, tapi mengapa masih ada saja pihak-pihak yang coba bermain api, mengacaukan? Lalu bagaimana mereka berkelit dari celah hukum? Bukankah mata awas para penegak hukum jeli mengintai setiap gerak yang potensial merugikan negara? Meski begitu diakui celah hukum untuk korupsi muncul karena masih adanya kelemahan dalam sistem hukum seperti peraturan yang ambigu, tumpang tindih, tak konsisten, hingga birokrasi yang rumit serta proses investigasi yang dinilai lamban. Tidak kalah penting, sudah sejauh mana penegakan hukum terhadap koruptor menghadirkan rasa keadilan dan efek jerah. Efek jerah ini satu bisa dilihat dari penghukuman ya Mbak ya. Dan penghukuman itu tidak hanya misalnya dari penjara, tetapi misalnya pengembalian kerugian keuangan negara, kemudian juga pencabutan hak politik misalnya, atau yang lain terkait dengan perampasan aset dan sebagainya. Pada intinya yang kami dorong atau yang menurut kami akan membuat penindakan atau penegakan hukum korupsi ini semakin punya daya cegah dan efek jerah adalah ketika penegakan hukum ini mampu menggeser korupsi yang tadinya sebagai kejahatan yang banyak untungnya dibandingkan dengan risikonya, itu semakin menjadi kejahatan yang punya resiko tinggi gitu. Resiko tingginya bukan hanya masuk penjara 4 tahun kemudian bisa bebas bersyarat, mendapatkan grasi dan sebagainya, tetapi ini adalah satu hukuman yang menjerakan gitu ya, dari hukuman penjaranya, kemudian juga misalnya dikenakan delik TPPU begitu ya, dan mekanisme perampasan aset yang lain. Berkaca dari kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan berulang, tak pelak memicu tanya, adakah kaitannya dengan ongkos politik yang melangit? Sebab terpilihnya seorang gubernur maupun kepala daerah tingkat 2 membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Mau tidak mau, mereka juga akan berpikir bagaimana caranya kembali modal.